Waalaikumsalam. Oh, Bu Nurmaida. Silakan masuk, Bu. Makasih Bu Pit, makasih. Silakan duduk, Bu. Oh ya, makasih. Bu Pit, Iya, kayaknya Bu. hari ini saya ingin bertemu dan ngobrol-ngobrol sama Bu Pit. Ada waktu nggak untuk saya, Bu? Ada, Bu. Insya Allah saya tidak sibuk sekarang. Jadi hal apa yang mau diomongin, Bu? Saya dalam beberapa hari ini banyak masalah. Eh, saya merasa susah, merasa sedih, merasa tidak puas melihat kondisi siswa saya. Semakin hari rasanya mereka semakin eh, tidak menentu, Bu. Tidak menentu dalam arti eh, pengetahuannya. Rasa tingkat literasinya rendah sekali. Iya, Bu. Keinginan untuk membaca, keinginan untuk belajar, keinginan untuk menambah ilmu itu sangat rendah. Itu saya lihat dan sangat nampak pada saat ANBK kemarin. Iya, Mereka kesulitan sekali menjawab soal-soal itu. Mereka ribut sendiri itu, ya ribut, sibuk sendiri mencari jawaban, padahal soal-soalnya sangat simpel. Jadi itu menjadi pikiran saya, Bu Pit, nih gimana caranya supaya mereka itu termotivasi untuk um, berliterasi atau membaca. iya, Bu. Jadi masalah Ibu sekarang ingin meningkatkan minat un- untuk literasi dan numerasi peserta didik kita ya, Bu ya. Iya, pertama sekali ya Eh, minatnya. Kalau minatnya sudah meningkat, minatnya sudah ada, pasti kemampuan mereka untuk apa namanya memahami isi bacaan atau mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dari apa yang mereka baca itu pasti akan lebih baik, ya kan? iya, Bu. Jadi sekarang tujuan utama yang ingin Ibu capai untuk meningkatkan minat literasi dan numerasi peserta didik itu apa? Ya, tentunya ketika mereka meningkat minat literasi numerasinya, pastinya mereka akan lebih mudah memahami pelajaran. Mereka akan lebih mudah menjawab soal-soal jika ada ujian, misalnya ANBK. Pokoknya kalau literasi siswa meningkat, tentunya siswa itu akan menjadi siswa-siswa yang berprestasi, yang bisa menyelesaikan masalah sendiri, yang berpikir kritis dan sebagainya. Iya, Bu. Jadi hal-hal yang ingin Ibu lakukan supaya bisa supaya bisa meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik itu apa-apa saja? Nah, sejauh ini kan eh, saya yang pertama sekali kan untuk meningkatkan motivasinya dulu ya. Ya memang harus ada apa namanya kontribusi dari saya ya sebagai guru ya. Ini pasti harus punya strategi. Harus punya strategi untuk memotivasi mereka. Jadi yang ada di pikiran saya yang pertama sekali eh, saat masuk, terutama pelajaran saya ya. Jadi saya sediakan waktu dulu barang 10 menit untuk mereka membaca yang di luar konteks mata pelajaran saya gitu. Itu untuk memperkaya wawasan mereka tentang hal-hal lain selain mata pelajaran. Nah, rencananya itu dulu. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu ya. Jadi rencana Ibu ingin menyiapkan waktu khusus Iya, atau bisa kita katakan pembiasaan sebelum jam pembelajaran dimulai. Itu ya, Bu. betul, Bu Pit. Iya, jadi selain dari itu ada nggak ide lain yang bisa Ibu terapkan? Eh, Ntar dulu ya. Tapi kayaknya ada lah, banyak pasti ya. Tapi saya pikir dulu ya. Oh iya Bu. Nah tadi kan sediakan waktu ya Bu ya. Iya, iya, Nah Bu. mereka kan habis membaca.
Jadi saya selang-seling nantinya jadinya pertemuan berikutnya setelah mereka baca, mereka saya cerita antara kawannya itu Iya, pair Bu. lah ya dengan Iya. pasangannya itu apa yang dibaca di pertemuan sebelumnya, Oh, ya kan? Itu bisa iya. saja buku cerita, bisa saja ada karena kami di kelas itu ada pustaka kecil ya. Bisa saja bahan-bahan yang saya apa namanya print out ataupun yang saya suruh cari sendiri. Nah, habis itu kan mereka saling bercerita terhadap konten yang mereka baca sebelumnya. Nah, kayaknya Iya. itu bagus loh, saya pikir karena ya pasti kalau enggak mereka baca kan nggak bisa cerita apa Iya. gitu, Bu Fit. Iya, Bu. Hmm, Jadi yang kedua, mereka saling bercerita, iya, bercerita sesama hmm, rekan, sejawatnya. hmm, Jadi, ya. Rekan sekarang kan siswa itu, siswa di rekan situ. siswanya, Hmm, iya. Jadi sekarang kan, banyak siswa yang memang dia harus belajar sesuai hmm. kebutuhannya. Jadi kira-kira, selain bercerita, selain membiasakan, yaitu pembiasaan, bercerita, membaca, ada nggak, ide lain atau rencana lain, Bu? Iya, eh kalau ya mungkin ya tidak semua siswa saya berani bercerita pastinya tentunya ya. Jadi ide saya kalau yang tadi yang mereka tidak sempat bercerita karena waktu dan sebagainya. Jadi apa yang mereka baca itu saya tuliskan, saya suruh tuliskan di dalam bentuk notes, dalam bentuk catatan untuk saya pastikan bahwa mereka itu membaca gitu. Kan tidak Iya. semua. Nah, itu ide saya atau pikiran saya eh, bagaimana menangani nanti masalah tadi itu. Itu Bu. Iya, Bu. Jika ada Jad anak yang tidak berani bercerita, ya suruh nulis. Oh, berarti di samping anak yang bercerita, mereka ada anak yang harus menulis. Kadang ada anak yang memang dia Tulis. tidak berani untuk bercerita. Kalau untuk anak yang Gitu. misalkan anak tersebut, mungkin tidak berani untuk menceritakan, tidak mau untuk menulis, hal apa yang Ibu lakukan, sehingga mereka bisa juga, termotivasi untuk, eee, minatnya dalam literasi dan numerasi. Oh iya, eh apa ya? Coba saya pikir dulu ya. Kayaknya kan literasi itu tidak sebatas membaca ya, tidak Iya, Bu. sebatas baca aja. Namanya literasi juga bisa melihat, menonton, bisa juga literasi. Yang penting mereka mendapatkan informasi yang sesuai ataupun yang mereka inginkan. Bisa juga saya menyediakan video-video atau menyuruh mereka kamu nanti coba ya nonton tentang misalnya tentang bagaimana hidup sehat gitu. Bagaimana menjaga kesehatan. Bisa saja saya kasih link atau ya mereka saya tugaskan aja nanti suruh cerita besok gimana sih menurut YouTube itu, menurut video itu cara hidup sehat gitu. Kalau Iya, Bu. menurut saya itu bisa juga menjadi bahan untuk apa meningkatkan motivasi mereka, bahan untuk mereka berliterasi karena literasi itu intinya mereka akan mendapatkan informasi ya, mendapatkan Iya, informasi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. iya, Bu. Eee, Gitu. berarti, itu sudah lengkap ya untuk memotivasi anak-anak kita di dalam literasi dan numerasi ya, Bu, ya? Jadi, nanti pasti ada hambatan dan rintangan, karena kan semua, kegiatan yang kita lakukan pasti ada hambatan atau rintangan. Kira-kira hambatan apa yang, Ibu dapatkan nanti di saat menerapkan, kegiatan tersebut? Iya, Bu. Ya tentunya kita sadari bahwa setiap apa yang kita targetkan itu pasti ada hambatannya, pasti ada tantangannya ya. Yang pertama sekali tadi kan saya katakan
saya mau menyediakan waktu kira-kira 10 menit di setiap mata pelajaran saya supaya anak mau berliterasi ya, selain apa yang saya ajarkan. Nah, di situ saya tahu persis dan saya eh, memang yakin bahwa akan ada tantangan. Namanya aja kita di jam pelajaran kita pasti akan menyita waktu ya kan. Kita targetkan 10 menit bukan 10 menit jadinya jadi setengah jam. Jadi akhirnya kita tidak fokus pada yang apa yang kita ajarkan. Nah, itu di antara salah satu tantangannya Bu Pit. Iya, berarti salah Iya. satu tantangannya adalah waktu ya, Bu, ya. Karena nggak bisa Iya, kita target, karena pasti akan, iya, lebih, waktunya. Jadi selain itu ada iya. nggak, hambatan atau solusi yang Ibu dapatkan nantinya? Eh, nah, hambatan kedua tentunya hambatan kedua tadi seperti yang saya ceritakan bahwa saya suruh anak saling bercerita. Tidak Iya, semua anak mau bercerita. Nah, di situ saat memotivasi mereka bercerita juga akan membutuhkan perjuangan lagi. iya, Nah, itu saya tahu itu nanti akan ada perjuangan lagi untuk pertama tadi waktu, yang kedua ketika mereka kita suruh saling bercerita tidak serta merta mereka mau bercerita. Itu harus motivasi lagi gitu. iya. Berarti, Ibu harus memberikan motivasi lagi untuk peserta didik, Iya. Ibu ya? Mm-mm. Eee jadi, supaya, ide-ide Ibu, bisa terselesaikan dan, atau hambatan yang, bisa diselesaikan, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Nah, gini, tentu tidak bisa saya tangani sendiri ya. Harus ada bantuan dari pihak lain. Nah, orang-orang yang saya ajak bekerja sama itu yang pastinya itu adalah siswa saya sendiri. Mereka harus bersinergi dengan saya ya untuk membantu saya, untuk kita sama-sama membantu untuk tercapai tujuan bersama. Yang pertama sekali ya tentu saya akan berkolaborasi dengan bagus, dengan sebaik-baiknya dengan siswa saya. Nah, yang kedua, jika hanya saya yang melakukan program tersebut, peningkatan literasi yang saya sebutkan tadi, kayaknya itu akan eh, apa ya, tidak tidak bersinergi dengan guru lain. Jadi siswa juga ibu ini aja yang begitu. Jadi mereka nanti tidak konsisten. Saya mungkin masuk cuma 2 kali seminggu. Nah habis itu mereka tidak punya waktu lagi dong untuk tidak di apa namanya ya, tidak dimotivasi lagi. Dalam arti tidak konsisten. Jadi saya juga mengajak guru-guru lain untuk turut serta bantu saya. Bukan bantu saya sih, untuk sama-sama bantu siswa untuk sama-sama melakukan program tersebut supaya berjalan. Jadi guru-guru juga akan bantu saya dengan membuat program di kelasnya. Jadi sama-sama dong kita meningkatkan minat siswa gitu Bu Pit. Iya, berarti yang akan membantu Ibu, yang pertama sekali murid Ibu ya, kemudian, Mm-mm. rekan kerja Ibu, Ya, eee ada nggak, apa, orang-orang selain daripada itu yang bisa membantu Ibu? iya tentunya kan dukungan sekolah, dukungan kepala sekolah. Dan di sini Ya, kan pasti menyediakan sumber bacaan, perpustakaan gitu, konten, ya kan? Sekolah, di kepala sekolah, warga sekolah, pasti itu yang saya butuhkan. Terus yang tak kalah pentingnya itu orang tua, Bu. iya, Nah, orang tua sebenarnya juga menjadi pemicu, ya, menjadi orang-orang yang sangat berperan dalam apa namanya meningkatkan minat dan literasi siswa di rumahnya. Mereka harus memantau apa yang dikerjakan anaknya. Kalau anaknya main HP apa yang konten apa yang siswa yang anaknya mainkan itu. Jadi harus ada juga apa namanya pantauan orang tua yang akan membantu.
guru gitu. Iya, Bu, sangat luar biasa ya dengan ide Ibu dan semua warga sekolah bisa membantu Ibu beserta orang tua wali dari peserta didik kita ya, Bu Iya, ya. Kira-kira betul. kapan itu bisa dilakukan, Bu? Saya targetnya segera Bu Pit nih, karena memang ini darurat ya, darurat literasi kalau saya bilang ya. Iya. Dan kalau untuk siswa saya mungkin saya untuk tempat-tempat orang darurat literasi. Ini hari Senin ini saya akan sosialisasi ke siswa, juga akan saya sampaikan juga pada guru-guru yang lain, juga untuk kepala sekolah tentang program ini, Bu. Oh, berarti saya penasaran ya Bu ya dengan penerapan yang Ibu lakukan nanti Bu ya. Jadi untuk ke depan kita bisa bertemu kembali. Saya ingin tahu apa hasilnya atau bagaimana hasilnya. Ya, Bu Nah, Pit. Ibu Nurmaida, ini kan sudah di penghujung pembicaraan kita tentang permasalahan yang Ibu permasalahan yang ada di sekolah kita, Bu ya. Jadi setelah Ibu melakukan fusi ini, bagaimana perasaan Ibu dan apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, tentu saja saya sangat lega loh bisa bercakap-cakap, bisa berbicara dengan Bu Pit, sudah mendengar keluhan saya, sudah membuat saya menemukan ide-ide untuk memecahkan persoalan ini. Jadi dengan pertanyaan Bu Pit betul-betul membuat saya lebih berpikir lagi ya, lebih tenang, lebih mau menemukan solusi-solusi dari apa yang saya hadapi saat ini. Jadi saya bahagia, saya senang, saya bisa terbuka pikiran saya untuk menemukan solusinya. Gitu. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada solusinya Bu ya tentang permasalahan Ibu. Hmm, Uh, iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, saya yang harus berterima kasih pada Bu Pit ya sudah banyak kali membantu saya ya, terutama untuk masalah ini ya Bu Pit ya. Saya senang kali lah Bu Pit, moga aja kita di lain waktu dipertemukan untuk bincang-bincang dengan masalah yang lain. Senang Iya kali Bu, lah saya hari ini. Terima kasih iya ya. Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Nurmaida. Waalaikumsalam Bu Pit. Oke, sudah.